Eh, waduh. Saya akan coba banting. What time is it? It's Take It Out time. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode kedua dari HP Podcast Take It Out. Nah, bagi kalian semua yang belum menonton di episode pertama kami, jangan lupa bisa mencari di channel YouTube kami yaitu di Take It Out ID ya. Nah, bagi kalian yang belum kenal, perkenalkan gue adalah Franz, gue adalah Business Personal System Category Head di HP Indonesia. Dan gue adalah Chris sebagai Tech Consultant untuk market Indonesia, Filipina, dan Pakistan. Nah Franz, jadi episode yang lalu kita sudah banyak sekali membahas tentang perangkat HP yang canggih sekali dengan DJ Winky. Benar. Nah kita telah membahas bagaimana perangkat HP bisa mendukung kolaborasi dengan teknologi audionya yang canggih dengan AI-based noise reduction serta mendukung productivity dengan work-life balance feature. Nah hari ini kita akan bahas tentang apa aja ya bro? Nah kali ini menarik nih topiknya, yaitu kita akan ngebahas mengenai otak dari sebuah komputer ya, PC atau laptop, yaitu sebuah prosesor. Oh ya ngomong-ngomong soal prosesor, lo tau nggak bahwa gue pernah baca nih ada satu CPU yang di zaman sekarang bisa melakukan instruksi 1 miliar per detiknya. Wow. Iya dan kalau misalnya nggak salah tuh bacanya di Tech Radar, mereka itu pernah membahas tentang sebuah prosesor yang pernah mereka uji dan prosesor tersebut mendapat gelar prosesor yang paling kuat. Oh iya, gue pernah baca juga sih itu. Kayaknya itu membahas mengenai AMD Ryzen Threadripper. Oh, Ya. Oke. Dan itu adalah salah satu prosesor yang very powerful ya di AMD. Dan yang menarik itu adalah kalau kita ngomong AMD ini rata-rata semua banyak yang udah kenal sebenarnya ya. Ya, Itu benar udah bukan sesuatu yang asing lagi. Ya. Dan apalagi kalau di dunia konsol game ya, AMD itu yang gue baca itu menguasai pangsa pasar hampir 100% loh. Luar biasa itu, benar-benar luar biasa ya ininya ya. Iya, sungguh menarik sekali ya, terutama kalau misalnya kita berbicara soal prosesor. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan satu tamu spesial nih, yang sudah menjadi ahlinya banget nih di bidang prosesor gitu. Nah, kita langsung saya sambut Mas Freddy. Berikan tepuk tangan. Halo ya. Apa kabarnya Mas Freddy? Baik, Apa luar kabar? biasa. Apa kabarnya juga Bro Chris and Bro? Baik, kabarnya terima kasih. Sekarang sudah balik WFO atau masih WFH nih? Kita lebih tepatnya sekarang work from everywhere Work atau from anywhere ya Bro everywhere. ya. Oke, jadi kalau ke Bali kerja dari pantai bisa ya? Bisa dong. Oke. Bisa banget ya kayak gitu ya. Bisa Iya, banget. Oke, nah jadi mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin kita pengen tahu nih buat para penonton juga, mungkin boleh diperkenalkan sedikit nih tentang backgroundnya. Oke, perkenalkan saya dengan Freddy Yohanes sebagai Country Business Development Manager untuk AMD Indonesia, Komersial dan Enterprise. Oke, nah jadi kita pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang bakal kita bahas dan bicarakan lebih dalam pada hari ini? Oke, kita sekarang akan bahas ke AMD teknologi dengan Ryzen prosesornya ya. Oke, jadi kita akan berbicara lebih banyak tentang prosesor dari AMD yaitu Ryzen ya. Yes. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih spesifik nih soal prosesor, mungkin kita juga pengen tahu nih, kira-kira konteks dan latar belakang dari AMD mungkin bisa diceritakan sedikit kepada kita semua. Oke, AMD berdiri tahun 1969, jadi sekarang sudah 52 tahun ya. Oke. Terus kemudian sekarang ini kita di Indonesia sudah banyak sekali produk-produk yang kita tawarkan ya, dari AMD Ryzen prosesor sendiri, kemudian kita punya juga dengan AMD yang grafik ya, dengan nama Radeon ya, semua orang juga udah tahu ya. Dan juga kita punya teknologi yang lain, selain tadi yang Bro Franz bilang yang AMD Threadripper ya, kemudian terkenal dengan gamingnya juga, kita punya juga dengan embeddednya, dan tak kalah penting lagi kita sekarang ada di data center dan cloud yang sekarang sedang seksi banget ya. benar Itu kita punya teknologi yang namanya prosesor AMD EPYC. Wow, lengkap banget ya. Betul. Luar biasa. Dan juga ada di workstation dan personal juga. Nah biasanya kalau personal itu digunakan biasanya buat kayak content creator atau untuk kebutuhan lainnya pribadi dan lain banyak sekali. Oke, ternyata memang produk dan solusi dari AMD itu banyak sekali Banyak ya. banget, gitu. Bro, betul. Nah, jadi khusus hari ini memang kita akan membahas secara spesifik tentang prosesor AMD, bro. Yes, benar Gitu. sekali ya ininya
Ya. Jadi kalau kita bilang mengenai AMD Ryzen ya, ini apa sih sebenarnya yang menjadi kenapa orang harus membeli AMD Ryzen ini gitu? Oke, jadi gini, kita punya teknologi yang sekarang yang termaju ya, yaitu dengan teknologi nano yang 7 mili nano ya. Wow, itu kecil sekali. Betul sekali. Dan selain itu pun kita juga punya beberapa teknologi yang termaju ya. Kalau mau dibilang kan AMD dulu banyak sekali orang yang taunya aku mesti dingin sampai ya. Tapi dengan sekarang nih udah paradigma itu udah sangat total berbeda banget gitu. Dan semua masyarakat bisa merasakan langsung bagaimana canggihnya teknologi AMD Ryzen prosesor itu. Gitu. Wow, ini canggih banget ya Bro Chris ya. Ya, kira-kira apa ya teknologi terbaru yang diluncurkan oleh AMD di prosesor terbarunya ini, Mas? Oke, saya pakai analogi sederhana aja ya. Misalnya Bro Chris dan Bro Franz nih sama-sama punya LED TV 50 inch gitu ya. Nah, bedanya misalnya Bro Chris ini punya teknologi yang Full HD ya. Kemudian Bro Franz punya teknologi yang 4K, itu yang lebih baiknya ya. Nah, apa yang bedainnya? Walaupun sama-sama 50 inch ya, tapi dengan teknologi yang ada itu untuk yang 4K jumlah partikelnya lebih banyak. Kenapa? Karena partikelnya lebih kecil. Karena otomatis partikelnya lebih kecil ya, memuat lebih banyak partikel. Jadi gambar yang dihasilkan lebih bagus. Nah, analogi sederhana ini aja deh. Kalau dengan teknologi kami yang 7 nano itu berarti mikron yang ada itu lebih kecil dibanding kompetitor. Nah, apa yang dihasilkan karena mikronnya lebih kecil, otomatis jumlah mikronnya bisa muat lebih banyak. Nah, apa yang dihasilkan? Nah, yang dihasilkan adalah si prosesor tersebut ini mempunyai jumlah core dan thread yang lebih banyak. Nah, apa sih keunggulan kalau punya jumlah core dan thread yang lebih banyak? Nah, si prosesor tersebut sendiri ini bisa melakukan multitasking tanpa terkenal yang namanya lelet atau lemot. Gitu. Jadi ya jadi misal dengan core yang banyak begitu dan dengan nano prosesor yang lebih kecil, artinya kita komputernya jadi lebih kencang ya. Betul gitu. Jadi kita bisa multitasking dengan berbagai task lah, bisa dibilang seperti itu ya. Apalagi di zaman sekarang ya hybrid work ya atau work from anywhere ya, itu sangat terbantu banget. Benar sekali. Kalau gue sih tertarik banget loh dengan prosesor AMD ini ya, karena bayangkan ya istilahnya prosesor AMD Ryzen yang kecil itu mempunyai itu outcome yang power yang begitu luar biasa ya untuk terutama untuk mendukung tadi yang Bro Freddy bilang multitasking ya. Betul. Untuk melakukan banyak kegiatan sekaligus, karena ini juga sempat kita bahas di episode kita sebelumnya ya Bro Chris ya. Betul. Jadi untuk yang mengenai ini, jadi ini benar-benar istilahnya cukup nih untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu untuk pakai istilahnya teknologi AMD ini ya. Betul. Nah, gue pengen tanya dikit Bro Freddy, kalau misalkan gue mau cari laptop dah yang istilahnya untuk kebutuhan sehari-hari, nah kira-kira apa yang lo mau rekomend? Pas banget nih, kebetulan depan gue ini ada namanya AMD HP ProBook 445 yang dipersenjatai oleh prosesor AMD Ryzen. Nah, bisa lihat nih, canggih kan? Pertama gini nih ya, gue mau jelasin nih. Yang pertama ini dia sudah enterprise grade. Ya, apa yang maksud enterprise grade? Ya, enterprise grade ini juga termasuk salah satunya adalah military grade dengan security teknologi yang tercanggih. Bahannya itu juga kayaknya ini ya? Betul, bahannya ini ya, ini bahannya menggunakan magnesium alloy. Yang merupakan bahan yang sama digunakan di pesawat yang sangat ringan dan durable. Pantas kelihatannya kayak kokoh gitu kayaknya ya. Betul, mantep banget. Dan gak lupa lo Bro Franz, ini affordable price banget. Wah, luar biasa ya, dengan sebegitu banyak feature ternyata bisa datang dengan harga yang sangat affordable ya. Benar. Luar biasa. Tapi tadi kan sebut soal military standar ya. Berarti kalau misalnya notebooknya saya banting nggak apa-apa dong? Boleh. Yakin? Yakin. Bener nih Bro Freddy nih. Kita boleh cobain nggak di sini? Boleh Kasih banget. lihat semuanya. Boleh banget. Oke, yuk. Boleh nggak? Boleh. Oke. Yakin ya? Bro Silakan. Freddy nih. Nah, jadi penonton semua ini udah dikasih ke tangan saya, jadi saya boleh banting katanya. Karena kita mau membuktikan soal military standarnya ya, begitu. Nah, saya akan coba banting. Aduh, saya Kencang sekali ya jatuhnya. yakin nih masih nyala nih. Wow. Masih berfungsi dengan baik ya. Gila Tidak ya. apa-apa. Jadi benar-benar ini tahan sekali ya bodinya ya. Dengan military standar. Oke, saya kembalikan. Luar biasa. Waduh. Waduh, hati-hati tuh, itu rusak tuh. Waduh, ketumpahan air. Nah, nih. Ya. Salah satu kelebihannya juga nih.
Nyata masih berfungsi teman-teman. Jadi kalau misalnya saya nggak sengaja nih lagi ke kedai kopi misalnya, terus ketumpahan kopi juga nggak apa-apa? Aman. Ini kan Aman. lihat sendiri. Wow, jadi Canggih udah ya? spill resistant ya? Yes. Oh, Nah, oke. kalau misalnya gue pakai misalnya lagi bawa ke kolam renang kecebur gimana? Nah, bro, ini yang sering salah kaprah nih. Kita harus bedain dulu antara spill resistant dengan water resistant. Oh, Kalau oke. kalau misalnya masuk ke kolam renang itu water resistant, bro. Oh, Jadi jadi harus bisa bedain nih. itu nggak bisa buat berenang berarti iya, ya? jangan Oh, dong. oke. Jangan Oke, dong. oke, Oke. oke. Jadi dibawa ke tepi kolam aman ya, anak Aman. kecipruk gitu Ya, ya. Jadi yang kecipratan penting nggak kita apa-apa. harus sama-sama teredukasi mengenai spill resistant. Oke. Oke. Oke, satu lagi nih yang gue penasaran, biasanya kalau kita berbicara soal mobility atau mobile device, pasti yang menjadi concern utama biasanya adalah baterai life. Yes. Nah, ada pengaruh nggak kalau misalnya kita pakai prosesor Ryzen misalnya terhadap durasi dari baterai yang kita pakai di laptop kita? Oke, untuk teknologi AMD Ryzen ya, kita tuh ada di AMD Ryzen 3, ada AMD Ryzen 5 dan AMD Ryzen 7. Saya ambil salah satu contoh di AMD Ryzen 7 ya. AMD Ryzen 7 itu mempunyai capability baterainya up to 20 jam. Wow. 20 jam loh bro. Jadi bisa bayangin ya kalau misalnya untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari lah gitu ya. Itu up to 20 jam. Nggak perlu bawa charger lagi ya bro? Iya, benar sekali. Luar biasa loh. Jadi kalau misalnya mau meeting keluar atau apa, cukup bawa notebooknya saja ya, nggak usah Iya, bawa charger lagi ya. betul. Jadi sebenarnya prosesor itu sangat mempengaruhi durasi baterai ya. Bisa ya. Oke. Ini benar-benar sih cocok banget nih buat kita pakai juga ya Bro Chris ya buat sehari-hari dan seperti yang Bro Freddy bilang nih ProBook 445 ini kayaknya benar-benar wow powerful sih. Tadi kita udah lihat di banting ya. Iya. Tadi kita lihat ketumpahan air dan Iya. baterainya pun juga tahan lama ya ininya gitu. Jadi benar-benar tuh kayaknya wah ini All in apalagi one ya? All in one Iya, benar semuanya ya. Dan ringan loh tadi waktu yang tadi lu coba pegang kan kayak gitu kan. gue cuma kecil. bisa angkat satu tangan ya, udah ini cukup. enak banget sih dipakai menurut gua gitu ya. Luar biasa. Satu luar lagi ya biasa. bro, affordable price ini. Wah, Oh ya, selalu ditekankan ya, diulang terus. itu penting itu. Ya, penting sekali. Nah, jadi kita udah berbicara banyak hal, kita udah ulik banyak sekali tentang bagaimana AMD bisa memberikan nilai tambah yang begitu banyak terhadap satu perangkat laptop. Apalagi setelah berkolaborasi dengan HP, akhirnya menghasilkan device yang sangat canggih, ringan, bisa dibawa kemana-mana dengan Betul sekali. baterai life yang panjang. Nah, baiklah sekarang kita mungkin pengen intermezzo sebentar ya gitu. Nah, gue punya mungkin sedikit pertanyaan nih buat kalian berdua mungkin Oke. kali ya. Nah, kira-kira kita kan sekarang sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya kita work from home, mungkin ada yang hybrid begitu ya. Jadi tadi Bro Freddy sempat sebut soal working from everywhere. Nah, kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya transformasi digital begitu. Nah, kira-kira pendapat kalian apa? Kalian punya ekspektasi nggak tentang bagaimana workplace atau tempat bekerja di masa depan? Oke, saya Freddy dulu deh dulu, ya. ya, Oke. silakan. Jadi dengan kondisi sekarang yang work from everywhere, anywhere ataupun hybrid work ya, teknologi itu menjadi salah satu kebutuhan hidup buat kita ya. Kita hidup harus berdampingan dengan teknologi. Nah, dengan kondisi seperti ini mau nggak mau kita pun juga harus mempunyai teknologi yang canggih. Nah, AMD Ryzen ini memberikan ini semuanya, bro. Jadi apa yang diberikan dengan teknologi yang terbaru, ya, terus kemudian dengan apapun itu ya, jadi kita bisa melakukannya dengan multitasking seperti yang saya bilang tadi ya, dalam satu notebook misalnya ya, itu mau nggak mau karena kita work from everywhere membutuhkan satu notebook yang powerful. Ya di situ harus bisa bekerja untuk kebutuhan kantor, untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai entertainment ya. Dan juga konten kreator dan lain-lainnya itu semua jadi satu. Cocok buat kita Chris. Betul. Ini, ya. Iya. Dan sebenarnya gue setuju sekali sih. Kalau menurut gue untuk sekarang ini kayaknya kita nggak dalam kondisi sekarang ya istilahnya kita nggak bisa terlepas lagi dari teknologi ya. Rasanya semua kehidupan kita pasti ada aja faktor teknologi yang pasti membantu kita, menolong kita dalam melakukan istilahnya mungkin kehidupan kita sehari-hari ya. Apapun itu baik itu bekerja di rumah ya ataupun kadang-kadang kita ada yang mau ya udah pasti kita streaming online nonton ya dan lain-lain itu kayaknya udah nggak bisa terlepas kali ya dari sana ya. Tapi yang menarik sih kalau dibilang ekspektasi gue ya
gue berharap benar-benar nih teknologi yang namanya artificial intelligence yang kita sempat bahas ya waktu episode sebelumnya ya Bro Chris ya. Jadi itu tuh benar-benar bisa membantu kita menjadikan sebuah device itu benar-benar smart yang bisa mengetahui istilahnya apa yang kita mau tanpa kita harus memberikan perintah sebenarnya gitu. Jadi dia bisa mempelajari, dia bisa mengenali pola-polanya dan dia bisa menyesuaikan. Itu yang menarik dan itu ekspektasi gue. Kalau menurut lo gimana? Oke, kalau gue sendiri ya, gue merasa bahwa perkembangan teknologi di akhir-akhir ini sangat cepat sekali, terutama setelah pandemi menyerang kita semua. Gue melihat bahwa akselerasi perkembangan teknologi jauh lebih cepat lagi begitu. Nah, jadi yang gue pengen lihat sih sebenarnya adalah bagaimana kita sudah tidak dibatasi lagi dengan yang namanya ruang atau dinding fisik bisa. Jadi kita bisa bekerja, bisa berkolaborasi dari manapun tanpa harus seruangan begitu. Nah, yang kepikiran di kepala gue adalah mungkin teknologi VR kali ya. Gue percaya dengan kemampuan prosesor yang semakin maju pasti bisa mendukung untuk mengolah semua data-data tersebut. Jadi kita bisa kayak berbeda benua, tapi kita bisa merasa kita satu ruangan nih, kita bisa bekerja berkolaborasi tanpa merasa terpisah oleh ruang dan jarak. Betul sekali. Mantap. Nah, sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah nih. Wah, ada hadiah ya? Ada hadiah. Pengen tahu ya hadiahnya apa ya? Nah, oke. Di setiap episode itu kita akan ada hadiah 5 gaming headset HP ya. HP H2220S ya. Oke, itu kelebihannya apa tuh? Oke. What's so special about it? Jadi headset gamingnya itu memiliki virtual surround 7.1 ya. Jadi kita benar-benar bisa mendengar semua dari sini. Bahannya pun sangat empuk ya, adem ya untuk dipakai. Dan juga dia juga sudah mendukung yang namanya noise cancellation ya. Jadi artinya pada saat kita berbicara dengan mungkin teammate kita pada saat sedang gaming ya istilahnya ya dengan tim member kita, mereka bisa dengar suara kita bersih. Wow, keren luar biasa. Menarik ya. Nah, tapi ada lagi yang lebih gede nih. Nah, apa tuh? Kita akan memberikan juga giveaway satu buah notebook HP 245 AMD. Wow, keren. Ya, yang akan diberikan pada nanti di akhir seri dari podcast ini ya. Jadi dalam satu seri itu akan terdiri dari 3 episode ya. Mantap. Nanti kita akan memberikan kepada penonton yang paling aktif dan caranya mudah ya. Bagi kalian yang ingin mengikuti dan mendapatkan notebook yang menarik ini ataupun gaming headset ini, caranya gampang ya. Ikuti kami dan like kami di semua platform kami yang ada di Facebook dan juga di YouTube ya. Dan juga silakan klik like dan juga subscribe di channel YouTube kami agar bisa mendapatkan update-update terbaru dan berikan jawaban dengan pertanyaan yang saya akan sampaikan berikut ini ya. Pertanyaannya adalah, kenapa sih inovasi teknologi itu penting di masa sekarang? Oke, kenapa inovasi teknologi itu penting di masa sekarang? Berikan jawaban kalian yang paling menarik ya. Nanti tentunya akan ada berbagai macam hadiah ya, dan juga kalian bisa menangkan gaming headset tersebut dan juga HP notebook di akhir seri dari podcast kita. Komennya di kolom komentar video ini ya? Iya, kolomnya di komentar ini nanti bisa dilihat ya di komentar sebelah sini ya. Nanti silakan kalian masukkan komen-komen kalian ya di sana dan nanti tentunya kita akan memilih yang menarik. Iya. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya. Jadi kita akan bermain sedikit nih. Gue akan mengundang Bro Freddy dan juga Bro Franz untuk bermain menebak ini adalah fakta atau bukan. Oke, jadi gue akan membacakan beberapa statement dan kalian harus bisa menebak yang gue bacakan ini adalah fakta atau bukan. Nah, jadi di bawah kalian ada satu papan yang menunjukkan benar atau salah. Jadi kalian bisa menunjukkan ke kamera depan ya ketika gue selesai membacakan statement tersebut. Oke. Siap. Alright, sudah siap ya? Oke, yang pertama, fakta atau bukan? Tenaga prosesor kalkulator TI-83 atau yang biasa disebut sebagai Texas Instrument lebih kuat daripada kekuatan prosesor dalam komputer yang mendaratkan Apollo 11 di bulan pada tahun 1969. Kayaknya nggak mungkin kalkulator bisa lebih ini. Menurut gua salah nih. Jawabannya adalah benar. Jadi dua-duanya salah ya. Jadi pada saat itu prosesor pada komputer yang mendaratkan Apollo 11 di bulan ternyata lebih pelan tenaganya dibanding prosesor yang di kalkulator. Jadi bisa melihat ya bahwa perkembangan prosesor itu sangat cepat sekali ya dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Kita bisa bandingkan dulu bahkan kalkulator itu lebih cepat prosesor dibanding dengan PC. Begitu. Baik. Pertanyaan kedua, fakta atau bukan? AMD True Audio mempunyai kemampuan untuk menjalankan minimal 100 file MP3 secara paralel dan dapat meniru fitur suara surround sound 3D hanya dengan sepasang earphone sederhana. Oke, ini pasti tahu. Menurut gua benar nih.
Oke, benar. Karena panjang ya kalimatnya ya. Iya benar. Dan gue yakin AMD pasti mampu. Betul. Oke, jadi jawabannya benar. Oke, skornya 1 dan 1. Jadi benar ya. Jadi AMD True Audio ini mempunyai kemampuan untuk meniru suara surround sound 3D sama seperti yang kita alami pada saat menonton di bioskop. Luar biasa sekali. Oke. Berikutnya nomor 3. Fakta atau bukan? Kata robot datang dari sebuah kata dalam bahasa C-nya yaitu robota dan kalau ditranslate adalah kerja paksa. Kayaknya salah deh. Robot kayaknya Oke. kayaknya benar sih Iya. feeling gue sih. Gue ulangi lagi ya, kata robot datang dari sebuah kata dalam bahasa Ceko yaitu robota dan kalau ditranslate adalah kerja paksa. Feeling Oke, gue benar sih. final Feeling- answer? Feeling gue Yes. benar sih. Oke, jawabannya adalah benar. 1 poin tambahan untuk Bro Frank. Robot itu kerja paksa. Oh gitu ya. Oke, jadi 2-1 ya sekarang Oke. posisinya ya. Mantap. Oke, pertanyaan nomor 4. Fakta atau bukan? World Wide Web atau internet sudah berfungsi terlebih dahulu sebelum adanya email. Kayaknya enggak sih kalau gue bilang. Harusnya pasti enggak sih kalau menurut gue sih. Ayo, we're ready? Benar atau salah? Benar deh. www sudah berfungsi terlebih dahulu sebelum adanya email. Salah menurut gue. Oke, jawabannya adalah salah. Jadi, tambahan skor 3-1, 3 untuk Bro Franz dan 1 untuk Bro Fred. Menang nih gue kayaknya. Oke, terakhir. Oke, penentuan ya. Nomor 5, fakta atau bukan, virus komputer terbahaya yang pernah dibuat bernama I love you tanda seru yang dikirim melalui email yang seakan-akan berisi surat cinta. Kayaknya nggak mungkin itu paling bahaya sih. Menurut gue salah. Salah. Jawabannya adalah benar. Jadi ini adalah salah satu virus yang sangat-sangat berbahaya dan memang dia meniru seakan-akan ini adalah surat cinta begitu. Oh, bisa begitu ya ini Iya ya. ya. Alright. Oke, jadi pemenangnya adalah Bro Franz dengan skor 3-1. Yeay, mantap. Oke. Oke, nah tadi jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bro Freddy ya. Jadi kita melihat banyak sekali keunggulan-keunggulan HP ProBook 445 notebook AMD ini ya. Yang tentunya itu benar-benar sangat enak sekali dipakai untuk sehari-hari ya. Tadi sudah military grade ya, sudah dites sampai jatuh, kena air segala. Jadi benar-benar mumpuni sekali ya, untuk enak sekali untuk dibawa kemana-mana ya. Ya benar sekali dan jangan lupa juga bahwa notebooknya kita itu sudah dilengkapi dengan feature-feature security juga yang akan kita bahas di episode berikutnya. Oke, jadi benar-benar menarik. Nah bagi kalian jangan lupa ya untuk memberikan komentar. Tentunya jangan lupa komentar-komentar yang menarik yang kami tunggu sebab akan ada banyak hadiah ya. Tadi salah satunya adalah gaming headset ya. Dan juga akan ada hadiah notebook HP ya di akhir dari 3 episode seri kita yang akan berjalan di seri nanti ya. Ya, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen di video ini. Baiklah, sampai jumpa di episode Take It Out berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya sampai di retrieve terus dipakai buat pinjol, nah itu bahaya banget kan ya. Serem. Nama kita bisa rusak. Benar. Jadi kita nggak pinjem duit, tiba-tiba ada orang pakai data kita, pakai nomor aktif kita, tiba-tiba teman-teman kita diteleponin pinjol kan, nama Iya, baik kita ya. jadi rusak gitu. Benar, Itu benar.